Selamat datang kembali di Pokasi Podcast, masih bersama gue Faiz Riunyan dan Halo para trainer, Seiyu di sini. akhirnya kita kembali lagi di Pokasi Podcast season 4 episode berapa ini? 4 ya? Bentar, 4 harusnya. 4 ya. Oke, kalau nggak salah 4. Kita lupa. Harusnya kita ini rekaman minggu lalu ya, tanggal 18, cuman berhubung gue sakit ya hampir seminggu, jadi akhirnya baru sekarang nih tanggal 25 ini ketika kita rekaman ya. Nggak tahu nanti diuploadnya, mudah-mudahan bisa lebih cepat ya diuploadnya. Oke, untuk episode kali ini nih kita mau bahas apa nih saya ini nih. Kan tadi kayaknya harusnya teman-teman udah bisa sedikit nebak ya dengan pembukaannya Seiyu menyebut trainer gitu kan. Bahas Pokemon kan? Oh iya, jelas. Digimon sih sebenarnya. Bukan. Kita mau bahas apa nih, Say? Kita bahas ini salah satu game gacha mobile yang ada di PC juga, yang akhirnya tuh dia rilis global gitu setelah penantian 2 tahun harusnya untuk server globalnya tuh dari pengumuman pertama, dan akhirnya gamenya di bulan lalu harusnya. Ya kalau nggak salah bulan lalu akhirnya rilis secara global dan bisa kita mainin termasuk di Indo gitu. Itu kita bakal bahas game gacha Uma Musume kali ini. Uma Musume, game yang saat ini lagi hype banget, banyak orang yang mainin, yang tadinya tidak mengerti apa-apa mungkin soal Uma Musume, tapi karena FYP-nya isinya Uma Musume semua, akhirnya pada nyobain, ya nggak? Termasuk saya. Walaupun ke gue sebenarnya nggak kena sih. Sesuatu gue tuh nggak ada apa ya, nggak tahu ya, nggak muncul gitu untuk FVP-nya. Wah, di gua banyak banget. Gue tiap buka Instagram, gue cek reels Uma Musume lagi, gue cek di search-nya Uma Musume lagi. Wah, pokoknya FYP gue sih penuh dengan Uma Musume ya. Sampai akhirnya ya tahu soal Haru Urara yang apa didonasi sampai 2 ton rumput. Iya kan, terus soal gold chip segala macam lah pokoknya. Oke, jadi untuk episode kali ini kita mau membahas tentang game Uma Musume Pretty Derby. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk follow Instagram, terus ada Twitter dan juga Blue Sky kami di @pokashipodcast. Kalau Instagram di @pokashi.podcast, kalau Twitter dan Blue Sky di @pokashipodcast ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan berita-berita seputar budaya populer Jepang. Dan jangan lupa untuk dengerin Pokashi Podcast, itu ada di Spotify, di YouTube Musik, dan juga Apple Podcast. Kalau misalnya teman-teman memang penasaran dengan budaya populer Jepang yang mungkin bisa jadi ada yang jarang dibahas sama orang-orang, ada yang kami bahas, ya silahkan gitu kan. Dicek aja untuk untuk Pokasi Podcast di Spotify, YouTube, dan Apple Podcast. Oke? Kalau begitu kita akan membahas tentang Uma Musume ya. Seperti biasa ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, alasan kenapa dipilih tema ini sebenarnya gua sih yang mengusulkan ya. Sebenarnya kita tadinya untuk episode 4 ini kan bukan bahas Uma Musume ya sih ya awalnya. Ya, udah ada topik lain sebenarnya. Udah ada topik lain, cuman akhirnya karena ini lagi booming banget. Dan kebetulan gua dan Seiyu ini pasti akan punya pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena Seiyu nonton animenya, emang ngikutin serinya. Sementara gua udah tahu sebenarnya Uma Musume itu dari awal mereka rilis ya. Karena salah satu senior saya menjadikan karakter Special Week sebagai tugas akhir dia. Sebagai judul tugas akhirnya, makanya gue tahu. Cuman gue emang waktu itu ya nggak tertarik lah, apaan sih waifu kuda gitu kan ya. Dan gue baru main pun gue nggak
nggak pas rilis gitu. Gue baru mulai kayak beberapa hari setelah rilis, baru akhirnya penasaran nyobain gitu kan gamenya. Jadi harusnya nanti akan ada dua pandangan yang berbeda ya, karena gue sama sekali tidak tahu dunia umum Musume sebelum main gamenya. Sementara Seiyu memang sudah ngikutin. Jadi eh, kenapa emang gue mengajukan akhirnya kita bahas Uma Musume ini? Ya karena itu gue melihat ini lagi booming banget gitu kan, orang-orang lagi banyak yang mainin walaupun sebenarnya agak telat ya. Gue ngerasa sekarang hype-nya udah mulai agak turun sedikit gitu kan. Harusnya minggu lalu karena minggu lalu gue ngerasa hype-nya lagi masih tinggi itu sih. Cuman kalau Hah? nggak tahu ya, minggu ini entah karena gue emang selama kemarin sakit kan, gue dirawat tuh gue jarang-jarang buka HP kan. Tapi gue kayak ngerasa sekarang agak sedikit turun sih. Udah agak sedikit turun gitu, nggak yang separah kemarin-kemarin lah gitu. Tapi ya masih tetap rame untuk dimainin, makanya udah tetap gue merasa kini kayaknya asik nih buat dibahas nih. Kenapa akhirnya gue yang tadinya awalnya nggak tertarik pun kenapa jadi tiba-tiba pengen main pun, ya gue rasa nanti bisa kita bahas gitu kan ya. Jadi gitu sebenarnya alasan kenapa milih tema ini, tiba-tiba diganti yang tadinya udah ada tema topik lain terus akhirnya ganti ini, ya karena memang lagi rame dan gue merasa kayaknya gue dan Seo akan punya pandangan yang berbeda gitu untuk game Uma Musume Pretty Derby ini. Gitu. Awal-awal kita bahas apa ya, Se ya? Apa ya? Jadi deh, kan kalau kayaknya ini dulu deh, apa ya namanya, trivia. Kok trivia? Apa sih namanya? Info kecil Ah, atau fun fact gitu. Kan yang gue kata ya kemarin tuh masih sempet diomongin apa enggak. Cuma kan emang Uma Musume itu yang global itu kan telat 4 tahun tuh. hmm, Nah, kalau di 4 tahun kan berarti harusnya 2021. Sementara anime season satunya kan 2018. 18 ya. Nah, itu nah sebenarnya dia tuh emang awalnya tuh game gitu, bukan dari anime dulu. Hmm, Jadi sedikit cerita itu dulu waktu 2016 tuh Sai Games tuh ngumumin mau bikin IP ini jadi game mobile. Tapi game mobile itu nanti bakal di-expand ke anime, manga sama konser waktu itu tuh. hmm, Cuman karena mungkin kendala produksi atau development mungkin, jadi gamenya tuh dimundurin ke 2021. Itu kenapa yang rilis duluan tuh kalau cari di internet, yang pertama kali rilis dari IP ini tuh justru manga dulu, manganya Harurara. Itu 2016 awal kalau nggak salah, apa pertengahan gitu. Oh, gue kira anime Ya, dulu ya malah. Padahal manga dulu ya. ya, harusnya tuh game dulu. Iya, iya. Cuman karena kendala jadinya yang rilis duluan tuh manga. Iya, nggak kan, Sementara animenya 2018. nggak kan tadi maksud gue kan lu bilang apa gamenya diundur. Gue pikir Mhm. gue pikir karena game diundur, anime dulu nih yang rilis, ternyata justru manganya duluan gitu kan. Bener, manganya dulu. Tapi gua pun ngira aja gitu kan. Oh berarti animenya dulu gitu karena jatuhnya untuk dalam kutip marketing gitu, sama kayak contoh apa ya, Final Fantasy lah waktu itu. Final Fantasy 15 kan ada yang Kingslave dulu tuh, baru Kingsclave. dilanjut ke yang gamenya. Nah awalnya gua ngiranya gitu, tapi setelah dicari ternyata yang pertamanya tuh justru manganya Harurara dulu. Hmm. Jadi kalau secara timeline rilis gitu, yang nyatanya memang gamenya tuh jatuhnya bukan yang pertama, tapi gamenya tuh jatuhnya dia adaptasi dari animenya gitu. Iya, iya, iya. Padahal rencana awalnya game dulu, baru animenya. Ya, rencana Ternyata awalnya gitu. ternyata ada kendala yang akhirnya lebih dulu anime daripada gamenya. Padahal itu bedanya juga lumayan loh. Pertama diumumin 2016, gamenya rilis 2021, anime 2018. Sama animenya aja beda 3 tahun ya, kurang lebih ya. Berarti. Ya, Oh, 3 tahun. 3 tahun. Terus rilis globalnya beda 4 tahun.
Ya, globalnya 4 tahun. Hmm, tapi ini ya fun fact ya. Gua sebenarnya dari beberapa tahun lalu udah pernah tahu game gameplaynya si Uma Musume, walaupun gue waktu itu cuma lihat sekilas. Jadi ada salah satu eh dia tuh mangaka apa? Oh, penulis novel kalau nggak salah. Penulis novelnya ini apa sih judulnya? Katakawa. Ya Katakawa ya. Lu tahu nggak sih? Yang Ryoshi no Saking o Katagawa Rishite Murau Jokeng wa, pokoknya itu yang apa? Si MC-nya itu orang tuanya punya utang. Nah, utangnya tuh dilunasin sama cewek tercantik di Jepang. Terus akhirnya mereka tinggal Heeh. bareng. Ya itulah, Kayaknya nggak tahu deh. nggak tahu ya. Ya mungkin kalau gua kasih screenshot ininya mungkin lu tahu kayaknya. Soalnya Kakao dia itu si ilustratornya. Ah, oke. Nah, itu. Nah, itu tuh jadi dia itu kan gue follow karena gua baca seri Katakawa kan. Gue baca si light novel waktu itu. Gue follow Twitternya. Nah, dia tuh pernah live stream di Twitter. Live stream Heeh. game Uma Musume. Cuman pada waktu itu gue pas nonton itu dia pas lagi balapan sih. Ah, Jadi gue bingung ini ngapain gitu. Apa balapan doang ngeliatin ngeliatin mereka lari apa gimana. Nah, cuma kan gue waktu itu cuma nonton sekilas aja gitu. Jadi sebenarnya gue udah pernah lihat gamenya di zaman-zaman COVID berarti ya. Karena kan ya, harusnya zaman 2021. COVID. Uh, iya berarti mungkin sekitaran 2021 2022 lah waktu itu gue liatnya. Iya, jadi gue sebenarnya udah pernah lihat gameplaynya tuh kayak gimana. Cuman waktu itu gue cuma kebetulan pas gue lihat itu pas lagi lombanya aja, bukan pas lagi latihannya. Jadi pas waktu itu gue lihat pas lagi lari gitu kan. Ini Heeh. ini dia lomba nggak ada yang dipencet nih gitu dalam hati gue gitu. Karena kan gue nggak tahu ya. Pada waktu itu gue benar-benar nggak tahu ini nggak ada yang dipencet. Ini dia buat ngeluarin skillnya yang apa? Gimana ini caranya kok cuma layar doang? Kan tahu kan kalau kalau misalnya di HP kan potret ya, potret terus lari doang kan Heeh. gambarnya tuh dia Yep. nggak landscape soalnya. Ya udah gitu gitu doang. Jadi gue sebenarnya dari 2021 ke 2022 udah pernah lihat gameplaynya gitu untuk si Uma Musume ini karena ketidaksengajaan ya. Tapi emang waktu pas rilis, tapi nggak langsung sih kayaknya dari 2022-nya deh. Emang banyak player global tuh yang main versi Jepangnya gitu Hmm, dengan bermodalkan Google Translate dan lain-lain. iya iya. Iya, iya sih mungkin sih kalau itu. Cuma kan kalau gua yang emang pas itu gua nggak sengaja lihat ya itu penulis novel, penulis light novel yang dia Heeh. streaming di Twitter. Gue iseng aja streaming apa nih kata gue pas gue liat di waifu kuda. Pengen tahu ah gitu. Cuma itu, wah lari doang, udahlah. Gua close langsung. Karena gue waktu itu kan nggak tahu ya, nggak ngerti kan. Memang masih belum tahu gimana gameplaynya dan memang masih tidak tertarik sama sekali dengan para kuda-kuda itu gitu kan. Tapi lu waktu lihat dia main sempet tahu ada animenya? Apa nggak tahu juga? Kalau animenya gue udah tau lama kan sih. Kan tadi yang gue bilang Oh, senior gue itu ada yang pernah apa ada yang menjadikan special week sebagai tugas akhirnya dia gitu, sebagai penelitian dia, penelitian tugas akhir. Itu 2018 berarti 2018 akhir ya. Ya sekitaran 2018-an. Jadi animenya udah tayang berarti kan dia jadikan itu sebagai bahan tugas akhir makanya gue tahu. Cuman ya mhm. hanya sekedar tahu aja, nggak yang sampai nonton karena pada waktu itu juga kan
di tahun segitu seinget gue lagi beralih ke K-pop dari Jepangan. Bener. Jadi hanya sekedar Nah, kayaknya tahu. pas pandemi itu orang-orang main gamenya ke Genshin deh. Iya, Genshin. 2021 kan soalnya. Iya, iya, 2020 Genshin, Valorant. Ah, iya. Dan gue ya baru mulai nonton anime lagi kan 2020 kan pas Covid kan. Gue udah berhenti K-popan, balik lagi anime gitu 2020. Mhm. Jadi kalau anime Musume ya udah tahu sebenarnya, cuman hanya sekedar tahu. Gue hanya sekedar dengar ada anime namanya Uma Musume, itu waifunya tentang waifu kuda gitu. Soalnya dia pas kan ketika ada mata pelajar, pokoknya ada mata pelajaran mata kuliah untuk persiapan tugas apa persiapan sidang tugas akhir kan. Nah, dia presentasi ya ada foto special week di situ gitu. Makanya gue inget anjir begitu gue mainin gamenya special week, oh ini karakter yang dijadikan si senpai itu sebagai penelitian dia kata gue. Tapi gak tahu ya kalau misalkan gue gak tahu, cuman kalau gue dengar dari teman-teman gue yang kena FVP-nya, Ah, itu kan lagi dibahasnya tuh yang muncul kayaknya lebih ke fun fact di balik karakternya kan ya. ya. Daripada kayaknya gameplay ada, gak tahu gameplay ada nggak? Di lu ada yang FVP gameplay nggak? Atau cuman fun fact doang? Yang lagi main gamenya Aha. ada, yang gacha ada, yang apa? Yang dia gameplay gitu main ada. Kayak yang itu kan kayak yang apa? Kayak salah satu contohnya Eno Bening waktu itu nge-share reels yang dia pakai gold chip di pas menang ditendang itu kan. Itu kan gameplay Oh. kan. Itu Iya gameplay iya kan. Walaupun iya ya iya. itu fitur lah gitu ketika menang gold chip toto nendang. Ya ada yang fun fact pun ada yang kayak menyandingkan kuda IRL dengan si Uma Musume-nya ada. Jadi macam-macam FYP gua. Karena ternyata kenapa pada muncul di FYP gua, ada beberapa teman-teman kita yang nge-like video-video itu. Makanya Oh, oke. muncul di FYP gua. Gitu. Kata gua, anjir ini kuda lagi, kuda lagi, kuda lagi kata gua. Kudaran aja. Soalnya entah kenapa feeling gua itu yang FVP sekarang tuh justru sebenarnya bukan konten baru, tapi konten lama yang diupload ulang. Ya, bisa jadi karena sekarang mulai naik lagi karena mulai naik kan. Heeh. Jadi banyak yang mengambil momen oh ini meme lama nih naikin lagi, oh ini apa konten lama naikin lagi mumpung momen gitu ya, lagi ini game Uma Musume lagi hype banget di Indonesia juga salah satunya kan apa lagi naik parah gitu kan, makanya apa namanya, makanya ya FYP rame gitu. Nah, cuman ya ini dari tadi kita lebih apa banyak membahas fun fact, kayaknya belum membahas benar-benar soal gamenya nih. Kayaknya kita lebih baik sekarang masuk ke gamenya dulu kali ya. Betul betul. Betul. Nanti nggak apa-apa, nanti setelah kita bahas gamenya baru kita balik lagi ke fun fact kah atau apa terserah gitu. Oke, jadi hmm, mungkin ini ya apa yang menjadi alasan lo buat mainin gamenya sih. Uma Musume lo kan emang udah menantikan kan si gamenya. Nah, kenapa lu sampai bener-bener nungguin gamenya dan kenapa emang lu pengen main banget gitu? Oh, oke. Eh, kalau nunggu sebenarnya berarti udah 2 tahun harusnya gue nunggu. Mm-mm. Dari pertama kali mereka ngumumin bakal global tuh antara 2022 atau 2023 gitu. Pokoknya Ya. 2002 tahun aja. Soalnya pertama kali tuh enggak pertama kali sih, beneran yang secara official mereka announce bakal global tuh di acaranya Google sebenarnya. Hmm. Google Play Games yang buat PC. Cuman nggak keluar-keluar tuh sampai akhirnya
Itu hampir sama kayak ini apa memesnya No Game No Life season 2 yang hampir kadang muncul udah jadi kesana tuh udah kayak April Mop aja gitu karena gamenya nggak rilis global gitu. Jadinya awalnya tuh kayak pas dengar bakal tahun itu kayaknya enggak lah, kayaknya nggak mungkin tahun ini deh atau nggak mungkin ada globalnya, tapi ternyata keluar. Tapi kalau ditanya kenapa nunggu, soalnya gue udah berangkat itu dari emang nonton yang season 1, 2, ya 1, 2 harusnya waktu itu. Nah gue tuh tertarik untuk apa nunggu game itu karena yang pertama secara story gue pingin tahu ininya sih, maksudnya yang mereka angkat tuh bakal disusunnya kayak gimana gitu, karena kan secara lomba, secara karakter itu kan diambil dari kuda-kuda dan kejuaraan asli kan. Ditambah lagi juga apa ya, ada beberapa momen yang diadaptasi ke animenya itu emang sesuai dengan momen yang kejadian nyata gitu. Jadi gue gak akan spoiler apa-apanya, cuman beberapa ada gitu di season 1, season 2 dan seterusnya. Nah, itu gue penasaran karena pingin tahu sebenarnya urutannya kayak gimana gitu. Kenapa urutannya kayak gimana? Karena ketika gue nonton season 1 dan season 2, gue baru sadar kalau ternyata season 1 sama season 2 itu sebenarnya jalannya bareng. Jadi gampangnya tuh episode satunya season 1 season 1 episode 1. Iya. Nah season 2 episode satunya tuh ada di antara episode yang lain gitu. Tapi endingnya tuh nanti di season 1 episode 13. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya kayak Toaru kan ada 2 tuh, yang Index sama yang Railgun. Nah itu kan mereka ada yang jalan bareng tuh, cuman seasonnya beda. Nah kalau 1, 2 ini tuh season 1 episode 1 sampai 12 sama season 2 episode 1 sampai 12 tuh jadi kayak POV yang berbeda tapi di waktu yang sama. Tapi ditutupnya tuh di episode 13. Nah, gue sebenarnya ada catatannya waktu itu. Gue sempet rewatch ulang season 1 sama 2 sebelum season 3-nya tayang. Jadi gue nyata tuh di season 1, oh season 1 episode 1 tanggal segini. Tahunnya kira-kira tahun ini. Terus yang balapan siapa yang menang siapa. Nah waktu itu gue udah nemu komparasi itu gitu, jadi supaya timeline-nya lurus tuh kayak gimana, cuman catatannya hilang memang. Nah gue penasaran kira-kira di gamenya tuh dijelasin lebih detail apa enggak gitu, karena makin gue denger soal gamenya ternyata mereka tuh ngebangunnya tuh kayak semacam ada era-eranya gitu, jadi era pertama, kedua, dan ketiga kayak gitu. Nah gue penasaran kira-kira perkembangan ceritanya kayak gimana. Dan kalau nunggu animenya kan kadang agak lama tuh. Jadi gue penasaran dari gamenya. Itu yang pertama. Terus yang kedua gue penasaran karena kalau misalkan ngecek revenue game gacha mobile, di top 10-nya tuh selalu ada Uma Musume. Gue penasaran kenapa game yang cuman rilis di Jepang doang bisa ada di top 10 global sebagai revenue terbesar gitu. Nah gue penasaran kira-kira pas masuk global bakal nambah lebih gede apa enggak, atau kenapa sih game itu bisa sepopuler itu sampai revenue bisa tinggi banget gitu. Jadi gue berangkatnya dari situ sih, dari karena penasaran sama timeline ceritanya. Walaupun di gamenya belum banyak storynya karena baru patch awal, sama gue penasaran kenapa gamenya emang sebagus apa sampai revenue bisa setinggi itu gitu. Soalnya emang karena lo ngikutin serinya juga sih ya, jadi ya pasti nungguin nih kan. Biasanya kan kadang gitu kan ya, kalau misalnya di anime storynya tuh ya segitulah gitu, tapi sementara di game kan bisa dieksplor lebih luas kan sama si developernya gitu. Jadi ini yang tidak diceritakan di anime bisa jadi lebih lengkap diceritakan di si gamenya gitu kan. Ya, soalnya yang udah-udah kan biasanya kayak gitu tuh, kayak gitu, yang adaptasi dari game tuh. Betul. Ya itu kan dari Seiyu ya. Kalau gua kenapa? Kan tadi gua bilang ya, gua sebenarnya sama sekali tidak tertarik main Uma Musume. Bahkan gua baru nyoba aja beberapa hari setelah
rilis kan. Ya alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah gara-gara omongan Seiyu. Parah emang nih Seiyu nih. Gak berhasil meracuni orang. Iya. Menjebak dia, sialan emang. Jadi awalnya gue emang sama sekali tidak tertarik ya. Terus gara-gara Seiyu ngomong, lu kan main game Football Manager, harusnya lu bakal suka nih sama game ini. Nah, karena kata-kata gue kan main Football Manager, akhirnya gue mikir, oh emang bakal mirip, maksudnya vibes-nya bakal mirip Football Manager kah gitu. Kalau karena si Seiyu sampai ngomong kayak gitu kan, ya udah akhirnya karena penasaran ya gue cobalah gitu kan. Ya udahlah gue cobain deh kayak gimana sih emang gameplaynya, sampai Seiyu tuh ngomong nih, karena gue main game Football Manager harusnya bakal suka gitu. Pas begitu gue coba, kagak berhenti gue main. Karena memang apa ya, dari si gamenya itu gue merasa emang ada adiksi tersendiri. Apalagi ya bener kata Seiyu, karena gue main game Football Manager, jadi ada feel gue sebagai manajer gitu kan. Di situ gue ngelatih kudanya, dan ketika tanding ya udah istilahnya dilepas gitu kan. Dan apapun bisa terjadi, sama seperti di Football Manager gitu. Di Football Manager, kalau Football Manager kan ya lu ngelatih tim bola, lu bisa tiba-tiba ngubah, maksudnya di tengah permainan lu bisa tiba-tiba ngubah, lu punya taktik, pemain lu ganti kan kalau misalnya emang ada yang main yang nggak bagus atau udah capek, lu cedera gitu kan di tengah permainan. Tapi kan tetap secara gameplay ya udah itu tergantung bagaimana Dewa RNG aja gitu, tergantung gimana game engine mempermainkan lu gitu kan. Sama seperti ya ternyata Uma Musume juga begitu, lu udah memimpin di depan, ketika di last spurt tiba-tiba jebret aja di balap dari belakang, kan kesel ya. Ya pokoknya gitu. Jadi kalau gua pribadi alasan kenapa akhirnya main game jadi Football Manager sih. Maksud gue mau Musume karena karena omongan Seiyu. Salah Seiyu berarti. Karena omongan Seiyu yang bilang ini kayaknya gue bakal suka karena gue main game Football Manager, ya akhirnya gue cobain, ternyata emang gue suka gitu. Secara gameplay ya. Gitu. Jadi itu alasan kami kenapa ingin memainkan gamenya. Beda ya, karena kan tadi dari awal gue bilang, gue rasa nanti kita akan punya pandangan yang berbeda, karena ya gue tidak sama sekali tidak punya referensi apa-apa soal Uma Musume, sementara Seiyu kan punya referensi dari animenya gitu kan. Apalagi lu juga pernah waktu awal-awal kan lu juga bilangnya sih ya, ketika kita nih ngelatih si Uma Musume-nya, lu bisa paham bagaimana cara melatihnya dia, karena lu tahu karakteristik si Uma Musume-nya dari animenya kan. Seingat gue lu pernah ngomong gitu iya kan. Tapi itu waktu di impresi awal main sih, walaupun sebenarnya seiring waktu kalau kita paham kereta lagi, kita paham karakternya lebih gampang build-nya. Iya. Walaupun kalau misalkan nyari di internet kayaknya ada cara brute force supaya yang penting menang gitu. Iya. Walaupun memang kan beberapa ada yang gitu kan. Walaupun memang tetap aja kalau kita ngelatih si Gold Ship emang kuda sableng gitu. Oh, mau kayak gimana juga tiba-tiba training restricted, kampret kata. Emang seenaknya aja itu kuda ya. Tapi begitu sih, tapi apa? Nggak apa-apa, lanjut lu. Tapi ini sih emang kalau sejauh gua main, memang kadang tuh kayak
Ya ini again karena RNG sebenarnya. Cuman entah kenapa gue rasa kadang lebih gampang jaga moodnya tuh, mood karakternya. Ketika kita nge-build dia sesuai sama sifat karakternya gitu. Hmm. Beda sama kalau misalkan kita pakai brute force yang ada di guide di internet, kayak di internet rata-rata tuh nyuruh untuk spam di speed kan. Iya. Walaupun setelah gua coba ternyata ada cara lain untuk dapat menang tanpa speednya harus mentok banget gitu. Hmm. Jadi gua kata itu emang mereka ngedesainnya gitu, atau again ya karena RNG aja gitu, emang hoki biarpun speednya kecil tapi karena RNG-nya bagus jadinya bisa menang. Itu agak susah untuk di ini sih, untuk game-game apa ya, manajemen taktikal kayak gini mungkin. Iya. Tapi bener loh, gue mengalami itu sih. Karena gua menang di Ura Finale Mile pakai vodka Uh-huh. Uh-huh. dengan statnya itu tidak sebagus itu gitu. Bahkan ketika dia selesai selesai Ura Finale selesai, ratingnya C plus doang, nggak nyampe B. Tapi Iya, tapi menang. bisa menang kan. Tapi menang, menang. Makanya, makanya kadang tuh itu dia tadi bener-bener RNG si game ini tuh. Jadi lu mau sebagus apapun, gue bahkan ya waktu bakusin gue udah spam speed gue sampai S plus, kalah tetap kalah, nggak ngaruh. Tapi ya itu tadi kiran vodka di mile kan, kalau bakusin kenapa spam speed karena sprint kan. Nah, Ya. jadi kalau si vodka di mile itu gue kaget, anjir gue bisa menang, hoki kata gue. Dan itu bener-bener pas terakhir abis kesempatan jam, kan jam 3 kali kan, sekali Ah, sekali ya, karir kan. ya, ya, ya. Nah itu Ah, bener-bener pas kesempatan abis tuh di final, Ura finale final menang. Wah itu gue anjir, akhirnya kata gue. Pas begitu selesai rating C plus, wah gila ini beneran C plus, soalnya bener-bener stat gue tuh ya rendah, nggak ada yang A kalau nggak salah. Bahkan B plus juga nggak ada di antara 5 stat itu kan. Ada stat, nah mungkin nih teman-teman ada yang belum paham juga ya, stat tuh ada speed, ada stamina, ada power, ada guts, sama ada wits kan. Nah, speed itu kan ya jelas ya untuk kecepatan lari. Stamina itu ya stamina, terus power, guts, sama wits itu. Jadi kan mungkin kita juga sambil jelasin kali ya saya. Kayak aha. apa? Kalau di Uma Musume itu kan ada berbagai macam tipe dan apa? Tipe ininya, tipe apa? Tracknya. Terus ada panjang tracknya, ada jenis track apa sih istilahnya? Jenis Eh, track ada. jenis track ya. Terus sama ada tipe si kudanya, tipe larinya ya. Ya. Ya kan. Jadi Ah, kayak kayak jenis apa, kayak tipe track itu ada dua kan, ada turf sama dirt ya. Yang mana umumnya itu orang-orang di turf. Turf itu kan rumput biasa, sementara kalau dirt itu kan pasir gitu ya, tanah rumput. pasir gitu Iya. kan. Mhm. Nah, terus kalau misalnya tipe ininya ada sprint, ada mile, ada medium, sama long ya. Iya. Ya, kalau sprint itu dia jarak pendek biasanya. Jadi makanya hanya mementingkan kecepatan. Terus ada yang medium. Medium tuh jarak menengah ya. Medium sama mile panjangan mana sih? Urutan itu tadi gua kalau nggak salah angkanya 1.200 sampai 1.400 tuh short harusnya. Heeh, 1.600 sampai 2.000 itu mile. mile. Heeh, 2.200 sampai 2.800 gitu. Itu medium. Terus sisanya yang 3.000 sampai 4.000-nya long. long. Oh, berarti mile dulu baru medium ya? Iya. Ah, ya pokoknya antara mile sama medium, suka gue sendiri juga suka agak kebalik lah gitu. Antara mile sama medium. Pokoknya sprint itu yang paling pendek, jarak pendek. Mile dan medium itu jarak menengah, dan long itu jarak panjang ya. Terus juga ada tipe si lari kudanya, apakah dia encloser
Pace Chaser, Ini apa? Positioning. positioningnya ya. Encloser, Pace Chaser, Lead Surger, sama Front. Nah itu udah beda-beda lagi tuh bagaimana cara menyusun support cardnya, kita latihannya, dan tergantung karakter. Kayak misalnya Bakushin tadi, Sakura Bakushin, dia sprint, dan emang dari lombanya tuh semuanya dia hampir semuanya sprint ya dia, kalau nggak salah tuh dari awal sampai ura finale itu dia sprint kan, makanya Ada mile dia. Kalau nggak ada salah. sempat ada mile ya, ada mile, cuma kan Ya. nggak maksudnya jarang gitu, dia pasti sprint gitu kan, makanya biasanya fokus di speed doang, paling tinggi speed gitu kan, karena dia sprint itu kan benar-benar cuma butuh speed doang gitu. Terus ada misalnya kayak Harurara emang sprint sih sama kayak Bakushin, cuman dia dirt bukan turf. Nah dirt itu kan butuh guts ya seingat gue ya, Ya, salah satunya. salah satunya untuk bisa nyaman lu lari di dirt tuh butuh gas. Jadi walaupun dia sprint, Harurara sprint, tapi lu butuh butuh guts juga untuk, karena dia itu tandingnya di dirt bukan di turf. Ya, yang paling banyak tuh medium ya. Paling banyak tuh kuda medium ya. Ya. Di sejauh update Sejauh sejauh ini ya, patch sekarang sih banyaknya medium. medium long. Kalau nggak medium doang, medium long, atau medium mile atau medium long. Biasanya gitu kan, kayak si Temo Prao, Simboli Rudolph yang gue punya ya, yang medium long tuh. Terus ada Rice Shower. Kalau Tokai Teiyo tuh medium ya, medium doang seingat gue. Nah itu udah beda-beda lagi. Belum lagi kalau misalnya positioningnya. Nah positioning itu kan ada tadi ada Pace Chaser, ada Lead Surger, ada Encloser, ada Front. Nah itu lu penyusunan support card itu sangat berpengaruh sekali untuk, selain untuk start ketika latihan. Kan jenis support card tuh kan ada yang speed kan ya, saya ada yang speed, ada yang guts, Ya. ada yang stamina, power, wits, sama trainer kan. Nah, gue trainer udah nggak pernah gue pakai tuh. Karena ya cuma buat nambah recreation doang, gue recreation jarang, biarin aja kata gue. Nah itu kan, nah, belum lagi nanti lo harus mencari si kartunya itu yang akan ngasih skill yang lu butuhkan. Kayak misalnya lu main karakter medium Pace Chaser. Nah, lu harus mencari menyusun support card yang memberikan skill medium untuk medium dan untuk Pace Chaser gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya emang sprint, nah lu harus mencari kartu support card yang menambah skill-skill sprint gitu kan. Nah, itu bener-bener harus lu pikirin banget, dan masalahnya support card itu kan hasil gacha kan. Kalau karakter Ya. mah gak terlalu penting lah, maksudnya gacha karakter tuh kecuali kalau emang karakter lu pengen ya. Kalau misalnya nggak terlalu emang nggak pengen mah ya udah biarin aja. Yang paling penting itu support card sebenarnya. Ya. Iya, Itu kayak kebalikannya game gacha lain. Kalau game gacha lain kan karakter weapon kan. iya, Weapon nanti lagi. Nah, kalau di sini karakter nanti lagi. iya. Kalau di sini karakter lu bisa menang hanya dengan karakter bintang 1 kok gitu. Sakura Bakushin bintang 1. Awal dapet bintang 1 dia. Harurara bintang 1. Bintang 1 ya Harurara ya. Seingat gue bintang 1 Gue lupa. deh. Gue lupa Saya yang gue dinaikin jadi gue lupa. iya. Seingat gue bintang 1 juga Harurara, Sakura Bakushin Nah, itu kan jadi benar-benar tergantung bagaimana lu ngelatihnya, lu support cardnya pasangnya. Belum lagi ini, kejadian-kejadian tak terduga ketika lu latihan. Oh ya, itu kadang bisa dihindari. Cuman kadang munculnya tuh terlalu tiba-tiba. Iya, ya entah tiba-tiba nih, kadang gue ada kesel. Moodnya bad, Ah, mau tanding nih. ah, Satu turn left. Oke, gue udahlah gue recreation aja. Naik ke normal. Ke normal apa ke grid gitu gue lupa kejadiannya.
setelah recreation terus ada event bla 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 turun lagi ke bed, kesel nggak lu? Iya. Dan itu hal yang tidak terduga, tiba-tiba aja gitu kan. Padahal itu ya kita tidak bisa apa ya istilahnya, tidak bisa menebak kalau ternyata tiba-tiba ada kejadian itu tau gitu. Kata gue, anjir gue ngapain recreation kalau balik lagi ke bed kan. Gitu lah. Terus ada yang tiba-tiba eh kadang kayak support card event dia ngasih pilihan, nah 2 pilihan atau 3 pilihan kadang. Nah ini tuh Mhm. pilihan yang kita ambil tuh juga bisa berpengaruh. Misalnya lu kalau misalnya ngambil pilihan yang pertama, ternyata itu tuh ngasih lu skill, ngasih Ya. hint skill ya. Karena kan skillnya kan tetap harus lu beli beli pakai skill point kan. Nah, Ya. ngasih hint skill misalnya. Kalau lu milih pilihan kedua, dia ngurangin energi lu tapi nanti nambah stat misalnya atau nambah skill point. Itu kan kayak gitu-gitu juga tergantung hoki juga, untung-untungan. Apalagi kadang kalau ketika latihan kan suka ada tanda seru tuh. Nah, tanda seru tuh kan antara dia emang ngasih hint untuk skill yang emang ada di support cardnya atau kayak cuma ngasih stat, tambahan stat doang. Nah, kadang Ya. ketika misalnya nih kita contohlah Bakusin yang gampang, fokusnya di speed. Nah, tapi muncul si tanda serunya tuh di wits bukan di, ya di wits misalnya atau di power misalnya yang sebenarnya lu nggak mau terlalu ngelatih itu. Kan kadang bingung ya. Nih mau gua ambil tapi belum tentu ngasih hint skill. Tapi kalau misalnya gua ambil pun ya bisa misalnya nggak apa-apa lah sih sebenarnya nambahin power, cuma kan jadi kesempatan gue untuk nambahin speed misalnya jadi berkurang lagi. Mhm. Belum lagi kalau misalnya eh kadang tuh stamina masih agak banyak tapi failure-nya itu misalnya failure-nya Ah ya. 30%. Iya, iya, iya. Nah, itu bahkan misalnya masih 30%, 20% aja masih bisa gagal. Itu yang gue kesel juga tuh. Gue pernah gagal di 80%. Ah, oh, Stamina-nya masih stamina. Energinya masih 80% lah. Masih masih penuh gitu. harusnya failure Gue masih training nol lah. dong itu. Ya, itu gagal karena gue nggak nyadar kalau ternyata di kiri bawah apa yang Oh, sebelah sebelah recreation tuh iya. ada Ada itu. infirmary-nya nyala ya. Ya, yang cedera dan Iya. sejenisnya gitu. Aha. Itu gua nggak ngeh pas diklik Nah, itu juga atau harus gagal. harus diperhatiin tuh. Kadang kadang tuh ada kayak condition, condition apa, kadang lu nih apa capek nih, Ya, energinya habis. Lu apa namanya lu istirahatin. Tahu-tahu condition naik all. Kesel nggak lu? Itu kan kalau udah condition naik all, kalau lu hoki, lu infirmary sekali langsung sembuh sih. Gue pernah sampai ya tiga kalau kali. hoki. Gue pernah sampai 3 kali. Anjir. Gue pernah sampai 3 turn cuma buat nyembuhin naik owl. Anjir kata gue ini buang-buang waktu gue latihan. Tapi itu yang pilihan sebenarnya kalau yang karakter sih kalau kita mainin terus karakternya harusnya kita tahu jawaban yang benar yang mana. Tapi untuk support kartu dipakai di karakter manapun sebenarnya jawabannya selalu sama gitu. Iya. Buff di buffnya. Jadi Benar-benar. kalau sering main ntar bakal ingat sendiri gitu, oh kalau pilih apa muncul pertanyaan yang ini terus pilih jawaban yang ini bakal dapat apa gitu. Soalnya Iya. kadang emang jawabannya tuh kadang kondisional gitu, misalkan yang atas kita tahu dapat speed, terus yang bawah kita tahu dapat stamina gitu. Kalau misalkan front kan mungkin orang pasti nggak mending ngambil speed itu, tapi karena speednya udah dirasa cukup kita bisa ngambil bawahnya gitu. Itu sebenarnya jatuhnya hafalan sih, tapi nah kenapa kayaknya kalau makin sering, nggak makin sering maksudnya sejalannya waktu kayaknya beberapa jawaban ada yang inget di luar kepala. Gua kayaknya Iya. beberapa kartu ada yang inget di luar kepala gitu. Sama. Karena saking seringnya pakai kartu itu.
Iya. Iya kan? Karena kan gua tuh kuda yang gue main kebanyakan Pace Chaser. Nah, gua tuh sampai bikin deck untuk Pace Chaser kan. Aha. Jadinya kartunya ya tiap kali gua mau main siapapun, misalnya gue main Tokai Teo kah atau Simboli Rudolph atau si Temo Prao gitu kan. Itu kan Pace Chaser semua tuh. Mhm. Walaupun jaraknya ya sama juga lagi jaraknya medium. Ya udah gue pakai pakai deck yang sama gitu. Ya akhirnya lama-lama ya gue hafal ya. Karena kartunya sama, kecuali ketika gue bongkar pasang lagi gitu kan, karena oh mungkin ini ada kartu yang lebih cocok gitu. Baru tuh mulai ada yang baru-baru lagi, jawabannya gue masih belum tahu, tapi kalau kartu yang sering gue pakai gue udah tahu. Nah cuman ada juga kadang gini sih, efeknya ada yang berbeda untuk kuda apa, untuk umam musuh yang berbeda. Oh, soalnya ini dia tuh ada satu jawaban. Misalkan kita dapat opsi yang dua nih, Ya. A sama B. Kalau nggak salah satunya atau antara A atau B-nya tuh dia di dalamnya ada dua jawaban lagi. Hmm. Jadi beberapa jawaban tuh ada yang biarpun pilihannya dua, sebenarnya isinya ada tiga karena yang dua laginya di random di jawaban yang salah satunya. Hmm. Kayak ini ada kartu apa ya? Pokoknya pilihannya tuh gue sampai inget pilihannya. Pilihan A itu you must eat vegetables. Terus Oh ya, yang ya, ya, B-nya do whatever you want. Nah, ya. untuk umam musuhnya tertentu ketika gue pilih do whatever you want, moodnya turun. Ada yang bikin moodnya energi turun, biasanya energi turun. Ada yang bikin moodnya sampai turun. Tapi ada yang enggak gitu. Ada yang energinya juga nggak kurang, moodnya juga nggak kurang, tapi dapat itu tuh dapat hint skill kalau nggak salah, gue lupa. Ya, dapat skill. Iya kan. Nah, tapi ada yang kalau nggak salah si Agnes. Gue waktu pakai Agnes turun moodnya si Agnes Takion. Tapi pas waktu pakai Mhm. yang lain cuma nurunin energi doang. Maksudnya di pakai umum musuh yang lain, kartu itu cuma nurunin ini doang. Kalau gue pilih yang pilihan do whatever you want, nurunin energi doang. Mhm. Makanya anjir, ini bener-bener game ini tuh lu bener-bener harus apa ya istilahnya, mikir, dan ya lu harus bener-bener perhitungkan ketika latihan support card lu. Karena lu udah memperhitungkan lu bakal gimana support cardnya, latihannya gimana pun tetap aja masih bisa dipermainkan oleh Dewa RNG. Iya, soalnya gimana ya? Kadang tuh misalkan kita pakai set yang sama nih, main pertama sama main kedua tuh pasti hasilnya bakal kadang jauh banget, kadang mirip. Iya betul. Karena memang ya itu tadi bener-bener ya, emang bener kata Seiyu ini mirip Football Manager. Karena gue di Football Manager pun begitu sih. Ini Aha. pertandingan yang sama. Gue main dengan apa? Dengan strategi yang sama. Ya walaupun pasti nanti ketika di gameplaynya pasti ada yang berbeda untuk ganti pemain ya. Maksudnya, tapi tetap dengan pertandingan yang sama. Misalnya gue nyoba pertama nih, kalah nih. Gue load, Mhm. gue ulang gitu kan. Gue ulang pertandingannya, bisa menang. Walaupun dengan strategi yang sama gitu. Jadi ya memang benar apa ya, dan adiksinya game Uma Musume itu ya di situ juga. Bikin penasaran. Sumpah gue bahkan sampai waktu itu ya gue ngabisin energi karirnya Aha. cuma buat si Bakusin. Dapat tapi. Akhirnya dapet. Gila itu. Bakusin gila banget anjir. Kan kata lu Bakusin tuh paling gampang. Gua gagal mulu anjir. Kata orang-orang tuh Sebenarnya Bakusin tuh iya paling dia gampang. karena lu pasangnya nggak di front ya. Enggak. Best chaser gua. Itu.
harus di Harus front. di front ya. Oh, iya iya iya. Jadi kan tadi eh sempat lu singgung tuh yang kalau sprint tuh utamanya speed kan. Iya. Nah, sebenarnya itu tuh ada apa ya istilahnya? Ada angka balance-nya. Betul, memang kalau misalkan mainnya di sprint tuh utamanya speed. Hmm. Tapi ketika dia posisinya di pecer end ataupun di late, Late. itu tuh ntar butuh kebutuhan stamina sama energi, stamina sama Power. power tuh beda. Ah, iya iya iya. Makanya Jadi kayak makin lu di depan, lu butuh stamina untuk jaga speednya, makin ke belakang tuh butuh power untuk maju ke depannya gitu. hmm. Ya, berarti memang benar-benar positioning juga sangat berpengaruh ya untuk di start lu gitu ya. Ya, kadang justru yang nyebelin tuh sebenarnya yang medium sama long, apalagi long karena long tuh kadang power butuh, tapi stamina-nya tuh harus banyak banget gitu Iya. karena secara logika kan emang larinya jauh gitu. Hmm. 4000 kilo 4000 meter ya. Hmm. 4000 Kilo lu meter. gila meninggal. 4.000 kilo meninggal anjir. Jadi ya make sense itu butuh stamina karena emang jarak larinya jauh, tapi kadang kalau cuman stamina-nya doang penuh, speednya tuh angkanya kurang, kadang nggak masuk gitu. Iya, bener. Tapi itu kan di gameplay tuh. Nah, Ntar ya, sebelum keluar dari gameplay, sejauh lo main, momen yang paling betein di lo main apa? yang bete, Iya. yang bete. Ah, ini gue baru mau ngomong sih sebenarnya. Yang gue bete adalah ketika lu main Uma Musume yang jelas-jelas dia itu adalah Uma Musume medium. Tapi di challenge-nya lu harus juara Arima Kinen. Oh, ya, ya. Lu ya kalau misalnya teman-teman nggak tahu Arima Kinen itu adalah lomba yang long. Ya. Long. Dia jauh, jauh. Itu gua 2 kali Agnes Takion gagal di Arima Kinen. Dan Arima Kinen itu kan terakhir dia kalau si Agnes Takion kan. Ya. Eh, Rata-rata terakhir. Hampir ya, semua terakhir. hampir semua terakhir. Dan itu lo harus juara. Dan maksud gua Agnes Takion tuh longnya tuh B ya seinget gua tuh. Dia Itu tidak B kayaknya karena dari ini deh, karena dari legasi. Seinget gue C malah. C ya. Oh iya ya. Kayaknya dari legasi sih. Cuma maksud gua dia tidak punya aptitude untuk di long. Kenapa? Challenge terakhirnya harus Arima Kinen juara lagi. Itu. Kalau misalnya kayak Haru Urara kan Arima Kinen tapi dia cuma disuruh ikut doang kan. Dan itu kasihan banget sih. Participate dong. Kasihan banget sih partisipasi. Udah pasti juara 16 itu. Enggak, bisa juara 1. Bisa kalau misalnya emang lu latih untuk kesana gitu. Cuman maksud gua tetap aja. Gua ada soalnya pernah lihat di FYP gua ada yang apa? Ada yang ngebikin Haru Urara juara Arima Kinen sih emang. Cuma maksud gua kan tetap aja. Kalau Haru Urara kan ya dia cuma buat partisipasi oke lah gitu. Ini gue 2 kali Agnes Takion gagal di Arima Kinen gitu maksud gue. Ya entah stamina-nya karena stamina-nya kurang juga atau emang speed-nya kurang. Tadi gue main ya sore itu. Kalah juara 2, kesel banget gue. Pokoknya nggak tahu ya tapi ya saya. Kalau long yang lain gue lupa tuh long yang lain tuh ada apa lagi ya? Satsuki Show ya kalau nggak salah ya. Yang long tuh Satsuki Show atau apa ya? Pokoknya kayaknya kalau long yang lain nggak sesusah Arima Kinen deh. Gue ngerasanya ya. Maksudnya gue beberapa kali main. Kayaknya kalau long yang lain nggak tahu kenapa Arima Kinen tuh susah. Jadi makanya yang membuat gue bete ya salah satunya. Ini yang gue inget ya mungkin barangkali nanti seiring
sambil ngobrol gue ada keinget juga kalau barangkali yang nanti lu ngasih tahu yang bete barangkali gue keinget gitu kan. Cuman yang paling gue inget memang itu. Gue kebetulan emang mau ngomong gue yang paling bete adalah ketika Ari Makinen itu dijadikan challenge dan harus juara. Kalau top 3 doang oke. Masih oke lah, masih bisa dikejar. Juara dan itu jadi challenge terakhir. Itu gue udah dua kali gue Nestakion gagal tuh gara-gara di situ, kehambat di situ anjir kata gue. Mana masalahnya gini kan. Jaraknya tuh pendek-pendek. Udah menjelang Ari Makinen tuh gue udah sadar nih. Anjir speed kurang kata gue. Terus Ari Makinen cuma dari yang sebelumnya tuh cuma 3 turn kalau nggak salah ya. Wah nggak nyampe ini. Mana energi mau habis kan kata gue. Nggak bisa gue paksain gitu. Nah itu juga apa? Salah satu yang bikin bete juga ketika lu udah ketika lu di pantai kan. Kalau di pantai itu kan statnya tuh lebih tinggi kan ngasih ketika lu latihan kan. Nah ketika lu baru mulai di pantai terus energi lu habis atau ada race ada race oke lah gitu, atau ini condition yang harus lu ke infirmary pas di pantai itu anjir, lu satu kali istirahat aja tuh sangat rugi gitu maksud gua kalau lu ketika di pantai, karena itu gede banget. Lu kalau misalnya biasanya cuma nambah 11 di pantai bisa nambah 25 gitu maksud gua statnya. Iya. Belum kalau misalnya friendship training bisa 30. Iya. Di situ. Oke, kartunya nyala semua tuh. Oh iya, kalau udah kartunya pelangi nyala tuh tek, wah, anjir seger banget kata gue naik 35. Itu sih kalau sejauh ini yang bikin gue bete itu yang pertama, Ari Makinen harus juara padahal lu adalah bukan kuda yang aptitude-nya long, yang maksudnya untuk jaraknya long itu. Dan yang kedua, ketika kesempatan lu latihan di pantai, lu malah antara energi lu habis butuh istirahat atau lu ada condition yang harus lu ke infirmary. Itu kalau gue sih itu yang paling bikin bete ya sejauh gue main sih. Kalau lu apa? Apakah sama atau ada yang lain? Oke. Gue ada pembelaan untuk Ari Makinen sebenarnya. Ya gini, Ari Makinen itu kan 2.500 meter. Iya. Nah, medium tuh kan batas akhirnya 2.400. Itu masih masuk. Makanya kenapa banyak medium ke situ, karena bedanya cuma 100 meter. Iya, beda 100 meter. Sementara long yang lain tuh rata-rata di 3.000-an kan. 3.300 ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di animenya itu tuh dijelasin kalau hampir rata-rata umat tuh pingin lari di Ari Makinen. Itu kenapa rata-rata target akhirnya tuh Ari Makinen, karena mereka pingin lari di sana. Makanya Haru Rara disuruh ikut aja ya. Ya kalau Haru Rara kan ada backstory-nya tuh. Nah, kalau yang lain tuh rata-rata emang gitu, karena pingin lari di Ari Makinen, dan kebetulan Ari Makinen tuh cuma 2.500 gitu. Beda sedikit sama maksimalnya medium. Dan juga kalau misalkan kita masuk Ari Makinen dan kita kudanya medium, itu semuanya yang lari di situ sebenarnya kuda medium. Medium semua. Beda kalau misalkan kita pakai long tapi ikut Ari Makinen, itu isinya kuda long semua. Oh iya, lebih berat ya. Iya, itu baru build-nya harus bener. Itu pembelaan pertama untuk Ari Makinen. Gitu. Nah kalau misalkan soal yang bete, gue sebenarnya paling bete itu kemarin. Cuman gak tahu lupa pakai karakter siapa, karena saking betenya lupa. Jadi ceritanya adalah dari debut sampai gol terakhir tuh, setiap balapan selalu posisi 1.
Hmm. Gak pernah kalah tuh, selalu posisi satu. Mau buat nambah, bahkan nggak harus nambah fans gitu, karena posisinya selalu posisi satu kan. Iya. Jadi fansnya udah otomatis cukup gitu untuk ikut race selanjutnya. Nah, nyebelinnya adalah, kan masuk ke final tuh. Hmm. Perempat final lolos posisi satu. Semifinal lolos posisi satu. Begitu di final, sampai 3 kali jam dikasih, gak bisa posisi satu. Selalu posisi 8. Anjir. Bete banget. Anjir. Itu gue kan pas pertama, oh mungkin lagi nggak ini kan, pas dicek enggak, perasaan statnya aman kok, terus moodnya aman, cobalah pakai jam yang kedua, kok masih, pas jam yang ketiga nggak mungkin kalah dong, ini kan udah jam terakhir. Iya. Diklik tetap kalah di 8. Anjir, itu bete banget. Saya tadi kan kata Faiz pernah menang tapi C kan. Iya, C plus vodka. C plus, gue B plus tapi kalah. Wah gila, gue berarti vodka sehoki itu ya anjir. Makanya ini kan ada daily race kan. Daily race kalau misalnya lu ngambil duit itu kan mile kan. Ya. Gue pakai vodka selalu ranking 56 karena memang cupu vodka gue. Cuma hoki aja bisa menang mile, ura finale mile. Jadi bakal ada momen, gue kata ya, kalau tiba-tiba ada yang dia ranknya udah A tapi gagal dapat ura final, mungkin ada juga. Iya, mungkin ada. Makanya game ini tuh benar-benar tergantung bagaimana Dewa RNG, apakah Dewa RNG tersenyum kepada Anda atau tidak. Iya. Tapi gue bete yang itu tuh karena dari Reds debut sampai semifinal tuh udah satu nih pede, pasti menang ini. Pede, iya. Dengan PD-nya yang race pertamanya gue langsung yang result, gak nonton. Iya soalnya yang apa? Debut doang gitu. Enggak, yang final terakhir. Oh, final terakhir. Ya karena sebelumnya udah ke 1 terus kan. Oh iya, udah sombong ya, sombong. Pasti menang 8. Oke. Sisanya gue tonton kan, tetap 8. Nggak ada bedanya. Oh, itu sih paling bete gue itu. Karena cuma itu doang kayaknya. Gagal di final karena itu. Iya. Posisi. Gue keinget lagi nih satu nih yang pernah paling bikin gue bete. Gagal juara di debut. Lu pernah nggak ngalamin gagal juara di debut? Enggak pernah. Emang bisa? Pernah, gue berapa kali juara 2, juara 3, sampai itu akhirnya setelah debut itu gue masih harus junior maiden ya? Lagi. Iya, buat menang dulu nih, beginner nih. Dan lu tahu, gue pernah, ini udah makalah pas di debut. Gue junior maiden lagi dong, maksudnya gue latihan dulu berapa kali, terus junior maiden lagi, masih kalah. Masih kalah, sumpah gue pernah masih kalah. Anjir, kata gue goblok banget. Itu akhirnya gue 2 kali apa 3 kali baru menang junior maiden. Itu bener-bener buang-buang waktu coy. Lu bayangin kalahnya di junior maiden di awal debut. Baliknya ide ya, apa udah kalah di awal terus harus junior maiden, terus pas udah beres junior maiden harus ngumpulin 5.000 fans. Harus ngumpulin 5.000 fans, berak emang. Anjir. Wah, itu gua baru inget itu awal-awal. Gak ada yang percaya misalnya teman-teman yang lain itu gak ada yang percaya. Gue pernah kalah berapa kali di di debut. Bahkan pada bilang ya kayak lu tadi ininya responnya, emang bisa kalah? Bisa. Gue 3 kali 2 kali apa 3 kali gue kalah pas debut. Ranking 2, ranking 3. Anjir, kata gue. Ih, kok bisa kalah kan nih, kata gue. Padahal maksudnya start speednya ya udah oke gitu untuk awal-awal debut. Maksudnya start speednya start yang lain juga udah oke lah gitu untuk awal debut. Kalah. Gila, kata gue. Anjir. Bayangkan lu kalah sama Jakarta Funk.
Kuda yang itu yang nggak ada sama sekali loh itu di dunia nyata gitu maksud gua. Kalah lu sama kuda kuda bohongan lu. Anjir. Mana Junior Maiden tuh cuma dapat 500 lagi ya kalau nggak salah. Ya? Iya, lu kalau lu juara 2 nih, cuma dapat 100 fansnya. Mending 100. Anjir lah kata gua. Wah, gila. Bener-bener ini. Itu, berarti gua ada 3 tuh yang bikin gua bete itu. Gua baru ingat Oh, itu kan. gue satu lagi sama ini, Apa? sama yang peramal. Bukan peramal. Aduh. Yang pilihannya dia ada 6. Ah, yang pakai kacamata yang ini ya, yang rambut kuning ya. Iya. Itu gua awal-awal pernah tuh langsung turun semua jebret anjir kata gua nggak tahu akhirnya pas kalau ada dia lagi gua udah langsung udah ini mencurigakan udah mending cabut aja gua langsung gitu. Itu tuh gue pernah dapat sekali. Ah, Yang paling atas itu dapat bonus speednya gede banget. hmm, Cuman chance-nya kayaknya emang kecil banget. Makanya ya emang paling bete ketika dapat yang kalah sih. gua dapet yang Udah kalah, stamina hilang, hilang semua. moodnya turun, terus statusnya turun. Wah itu Wah, itu udah gua mending restart. bete gua itu sumpah jebret anjir kata gua. Eh, cuman Itu sih kalau di dua berarti. kalau gua ya itu 3. Gua bener-bener makanya lu juga nggak nyangka kan kalau bisa kalah di debut. Sebenarnya gua gua ngira itu nggak bisa karena kayaknya seasal mungkin pun at least dapat posisi 2 gitu. Kan dua dua harusnya itu aneh menang kan? Enggak, harus satu buat Oh, harus satu. harus satu. Jadi Oh. jadi kan nih yang piramidanya ya, debut, Mhm. beginner, bronze. Nah, untuk lu bisa ke bronze itu lu harus beginnernya kan harus lu ya harus berhasil dulu kan beginnernya. Beginner itu berhasilnya kalau lu juara junior maiden. Oh. Oke. Jadi harus juara junior maiden. Gue pernah ranking 2 saya gagal. Masih harus junior maiden dulu juara Oh, oke. supaya bisa ngunlock yang bronze. Gitu bisa ya? Gitu ya? Gue belum belum pernah dapat jadi gak tahu. Makanya ini gue berbagi pengalaman nih karena gue pernah merasakan gitu kan. Pernah merasakan pernah merasakan ya kalah di debut dan sangat struggling untuk bisa berhasil juara di junior maiden. Itu gue nggak ngerti itu. Padahal seingat gue stat gue aman, maksudnya untuk junior maiden tuh stat gue masih oke lah gitu, masih bisa lah harusnya. Gagal sampai 3 kali gue iya bener gagal di debut, terus gue junior maiden lagi gagal, junior maiden lagi baru berhasil kalau nggak salah. 3 kali berarti kan. Nah, Itu bener-bener buang-buang waktu sih. Sementara lu kayak iya. nih lu sisa berapa turn nih, terus udah gitu kalau nggak salah waktu itu tema Pravo kan harus 5.000 fans kan. Gue ngejar lagi sampai itu bener-bener sampai gua lomba 4 lomba beruntun. Jadi 3 lomba beruntun yang ngejar fans, begitu berhasil turn selanjutnya langsung lomba challenge Oh, iya iya. kalau nggak salah. Soalnya kalau ngambil race biasa maksimal 3 kan. Iya. 4 tuh biasanya nggak mau deh. Udah kan nggak boleh beruntun tuh nggak boleh soalnya capek. Iya. Itu pengalaman yang sangat menyebalkan. Tapi karena gue pernah mengalami itu jadi tahu kan. Jadi barangkali nanti teman-teman juga jadi akan tahu nih. Wah ternyata junior maiden bisa kalah. Debut bisa kalah. Kirain tidak bisa. Apalagi ya kalau dari segi gameplay ya. Udah sih ya maksudnya ya paling kita training ya itu tadi bener-bener tergantung hoki. Kadang yang gue kesel tuh inspiration juga gitu kan, dia nggak nentu ya kayak inspiration ya,
Inspiration tuh dapat 2 kali. Ya 2 kali, maksud gue 2 kali. Cuma munculnya kapan tuh nggak nentu ya. Enggak, selalu aduh, gue lupa lagi posisinya. Kalau nggak salah yang pertama tuh setelah tahun baru, yang pertama. Oh, iya. Yang kedua tuh harusnya deket-deket ke restart terakhir. Iya. Dia ada ininya, ada posisi tanggal-tanggalnya. Ada tanggalnya ya. Oh, iya udah. Soalnya gini, gue pernah juga kalah. Masa lomba kalah. Karena ini udah berapa kali kok belum inspiration kata gue. Udah berapa kali challenge ya, lomba yang challenge kok belum inspiration. Begitu gue setelah challenge yang itu selesai, baru inspiration muncul. Anjir kata gue, ini yang gue tunggu nih, lu kemana aja. Jadi kadang tergantung Uma Musumenya sih. Kadang berarti kan tergantung jadwal Uma Musumenya kan. Kalau misalnya lu tidak jadwal challenge lu lebih dulu daripada inspiration datang, ya berarti lu harus benar-benar mengandalkan lu latihan lu statnya gimana gitu. Karena kan inspiration juga kan yang ngebantu nambah stat juga kan ya. Tergantung legasi tapi. Stat yang lainnya tetap random. Iya, tergantung legasi. Kalau hoki sih bisa dapat speed semua ya. Iya, kalau hoki bener. Saya gue pernah paling random tuh inspiration dapatnya God semua. Terus tiba-tiba kan dia gak bisa di long kan, tiba-tiba longnya jadi A. Inspiration. Iya. Gue pernah inspiration tuh statnya dapat semua deh kalau nggak salah. Dan itu lumayan nambahnya 20-an. Seinget gue. Oh. Rata. Terus pernah si TM Opera gue sampai juara tuh gara-gara inspiration mediumnya S. Jadi naik jadi S ratingnya. Tadinya kan A kan, biasanya kan A dia. Dan naik ratingnya S, gue fokus ngambil skill medium, bisa menang. Walaupun secara stat juga bukan yang sampai stat tema pro gue yang juara pun nggak ada yang sampai A loh. B plus juga nggak ada kalau nggak salah. Makanya ratingnya juga pas terakhir cuma B doang. Yang long agak susah, medium nyampe ke long tuh agak susah dapat B plus sih gue. Iya. Dan ya gue ini ura finalnya sisa long doang nih, belum berhasil nih. Oh, inget gue. Itu yang kalah tuh yang long. Itu hampir jadi long pertama tuh. Tapi masih Iya, itu yang long. Berarti siapa ya? Harusnya siapa long ya? Lupa gue. Oguri Cap. Harusnya itu. Oguri Cap bukan? Oguri Cap gak bisa di long. Oh nggak bisa. Siapa? Gue nggak tahu sih lu punya siapa aja. Lupa gue, gak tahu siapa. Itulah pokoknya. Gue long soalnya ada si Oguri Cap tuh sebenarnya di long bisa, cuman terlalu berat. Better dia di mile atau medium sih. Saya paling gampang tuh ini. Kan waktu di debut tuh ada distance-nya kan? Ya. Kalau misalkan debutnya di mile, mending fokusnya di mile. Tapi kalau debutnya di medium, itu bisa milih tuh mau fokus ke long apa fokus ke medium. Saya paling aman gitu sih. Jadi kalau misalkan biarpun di filternya dia long, tapi ketika debutnya di mile, kayaknya mending jangan ngejar long. Ya, mending ngejar mile atau medium sih. Ya. Itu tadi. Nah, makanya salah satu kenapa gacha karakter nggak terlalu penting juga karena sekarang masih dikit kan ya karakter tuh. Masih belum banyak kan. Sebenarnya ini sih kan mereka sempat bilang emang pace-nya mau dipercepat kan. Dan kreator yang sepuh dalam kutip yang main dari versi JP-nya tuh dia udah ngebagiin tier list-nya duluan. Alhasil orang tuh jadi ngejarnya gacha untuk meta yang nanti. Ya kayak sekarang kita Sunblack kan support. Iya. Kita dipakai sekarang bagus memang, cuman baru bener-bener tinggi bangetnya tuh nanti, bukan di patch sekarang. Soalnya kan yang global ya telat 4 tahun. Ya tuh. Ya telat 4 tahun kan. Itu
bisa jadi kemungkinannya banyak, bisa jadi emang entar patch-nya sama, atau kalau ternyata buat global patch-nya beda kan bisa jadi metanya juga berubah tuh. Hmm. Nah, itu kenapa yang gua lihat itu kan sekarang hype-nya udah mulai turun tuh. Ya. Bukan turun lah, maksudnya udah nggak sekencang di awal-awal. Dan itu feeling gitu karena mereka tuh lebih fokus ngejar meta yang entah kapan bakal masuk globalnya gitu loh, Hmm. instead of ngejalanin yang sekarang ada gitu, entah build karakter atau apa. Iya. Apalagi ya, kayaknya dari gamenya mah udah ya, nggak ada yang bisa dibahas Sebenarnya lagi. ada satu sih, Apa? ada soal story. Tapi lu megang story-nya ya? Enggak ya? Storynya enggak. Gue story waktu itu yang mainin yang ini doang, Mejiro McQueen sama Resor yang ngasih SSR tuh, ngasih support ke SSR di akhirnya. Itu pun Chapter 1, chapter 2 kan? ya itu pun gue skip aja. Ya, Ah, gue emang dari dulu emang nggak not really into story-nya sih. Maksudnya kalau game-game gacha gitu gue kayak ke story, kalau emang bisa gue skip mending gue skip gitu. ah. Nah, apa tuh soal story-nya tuh? Emang sebenarnya story-nya juga banyak yang ya tidak ini ya, tidak apa sih namanya? Tidak peduli dalam tanda kutip ya, kayaknya. Ya kemungkinan ya. Soalnya gua kata ya, kalau gua kan emang penasaran ke story itu karena pingin tahu urutannya kan. Ya. Dan setelah main gamenya baru tahu kalau ternyata oh urutannya tuh ternyata gini gitu untuk storynya. Jadi kalau misalkan ngikutin update yang kemarin rilis, kan kalau yang chapter 1 chapter 1 tuh McQueen kan. Hmm. Chapter 2 tuh Rise Hour. Ya. Itu kalau di animenya tuh season 2. Hmm. Tapi event Ura final yang kemarin, Yang yang awal. pertama, yang special week itu season 1. Season 1. Event Ura final yang sekarang, yang kita san sama temennya, itu tuh season 3. Nah, Jadi kalau yang event kayaknya emang dipotong-potong deh. Maksudnya emang buat cara mereka ngejar patch globalnya supaya bisa sama-sama Jepang, mungkin yang event dipercepat. Cuman yang chapter utamanya yang di menu story itu berarti gue nangkepnya urutannya itu emang yang pertamanya dari McQueen sama Rise Hour dulu gitu, baru masuk ke yang lain. hmm. Jadi urutan ceritanya emang ini masih dalam kutip beda sih karena nggak ada tanggalnya gitu. Di Jadi story-nya. ya di story, jadi nggak tahu kalau misalkan itu kan gue tahu yang siapa tadi McQueen sama Rise Hour di season 2 tuh karena udah nonton kan. Ya. Nah cuman kalau misalkan di bedah tuh sebenarnya yang episode itu tuh bisa masuk ke season 1 tapi di VOV yang lain gitu loh. Hmm. Karena Jadi ini, bisa jadi dua-duanya tuh emang jalan bareng tapi tinggal nyari waktunya aja di mana gitu. iya, iya, Tanggal-tanggal. iya, tadi gue mau bilang karena mungkin bisa jalan bareng ya. Iya. Gitu. Tapi kalau ditanya puas apa enggak, sebenarnya belum karena yang chapter awal kan udah nonton di anime itu. Gue tuh sebenarnya penasaran story-nya tuh justru yang di era setelahnya Kitasan, dalam artian eranya setelah season 3. Hmm. Karena gue sebenarnya ada tier list untuk ininya, setiap season tuh yang bagus dari animenya apa. Jadi kalau misalkan season 1 bagusnya di mana, season 2 bagusnya di mana, itu sebenarnya ada. Cuman kenapa gue lebih tertarik story yang setelah Kitasan tuh karena di season 3 di ceritanya Kitasan tuh menurut gue story-nya tuh lebih deep dan bisa ngebawa untuk ke yang movie-movie setelahnya gitu. Jadi gue bisa tahu di movie-movie setelahnya kenapa para umanya ya cara larinya gitu. Dalam artian kenapa mereka keras banget kejar trofi, karena ada penjelasan di season 3-nya Kitasan gitu loh. Nah gue lebih penasaran yang itu, sementara yang di season 3 ke bawah tuh, ini masih asumsi gue karena gue belum lihat di gamenya, kemungkinan story-nya tuh emang yang cuma di season 1, season 2 plus 2 plus 3 OVA sebelumnya aja gitu.
Jadi emang fokusnya itu sebenarnya cerita yang setelah Kitasan. Yang kalau gue cari di Jepang tuh itu masuknya ke part 2 atau di New Era atau apa gitu. Hmm. Jadi kayaknya kalau buat story gue masih nunggu nanti, mungkin masih nunggu ketika emang udah masuk chapter yang baru sih. Yang baru dalam artian maksudnya udah kuda-kuda yang lebih modern gitu. Ya udah nambah lagi lah ya. Iya. Walaupun kalau dicek kayaknya sekarang udah nambah lagi 3 deh. Nambah ya. Nambah satu lagi yang baru. Setelah Theo sama McQueen anime. Kayaknya ada satu yang baru deh. Iya, ada. Oke. Udah lah ya kira-kira untuk pembahasan gamenya. Mungkin sebelum ditutup kita masing-masing menyebutkan siapa karakter Uma Musume favorit. Tapi yang dari game aja ya. Oke. Yang ada di game Uma Musume Pretty Derby yang pokoknya patch sekarang yang paling baru. Karena ya kalau lu kan referensi lu banyak, lu nonton animenya gitu kan. Sementara gua kan tidak. Jadi dan kita kan di sini membahas tentang gamenya sebenarnya bukan animenya. Makanya ini mungkin siapa karakter favorit lu di Uma Musume Pretty Derby yang di gamenya yang global ya sih. Mhm. Dan kenapa alasannya? Oke. Harus yang di gamenya sekarang ya. Bentar gue mikir dulu. Iya di gamenya sekarang. Soalnya ya curang lu kalau misalnya menyebutkan nama karakter yang di gamenya aja belum ada gitu. Oke, maksudnya di gamenya udah ada. Cuman alasannya tuh karena ada di story animenya gitu. Ah ya nggak apa-apa sih kalau misalnya alasannya gitu mah. Yang penting karakternya udah ada di gamenya gitu. Oh, oke. Satu. Banyak dong. Enggak, maksudnya harus satu. Ah, ya terserah kalau misalnya emang lebih dari satu maksimal 3 lah. Oke. 3 deh. Ya udah. Ambil maksimal ya. Oke. Dari 3 deh. Yang ketiga tuh ini apa? Siapa namanya? Maruzensky. Ah, Maruzensky. Itu kenapa gue masukin ke top 3 karena kalau di animenya tuh dia tuh jatuhnya ke tokoh sampingan gitu. Dalam artian karena statusnya dia kan udah bersama kayak Rudolph tuh, udah dalam arti kaisar. Jadi udah jarang balapan gitu karena trofi mereka udah banyak dan jarang kalah gitu. Nah, backgroundnya Maruzen gitu baru kelihatan ketika main di gamenya gitu. Dan gue baru tau, oh ternyata dia karakternya kayak gini gitu. Hmm. Itu sih karena gue baru tau karakternya kayak gimana, makanya gue masukin ke yang 3. Terus yang 2, wah duanya siapa ya? Lu nyebut pengen 3 tapi yang 2-nya bingung. Duanya ini deh, duanya Rice Hour. Nah, Ini biarpun orang pada bilang ngebuild dia tuh ribet karena karakternya Mudian, iya. gue suka karakternya dia karena dia tuh dibangun sebagai lawannya hero. Anti-hero. Iya, Anti-hero. bukan anti hero, ini apa? Heal. Aha. Itu seingat gue di yang chapter dulu dijelasin deh. Jadi dia tuh kan diceritain sebagai yang sebenarnya nggak difavoritkan untuk menang. Cuman setiap ada dia, kadang lah, nggak selalu. Setiap ada dia tuh kuda yang difavorit itu selalu kalah dan selalu dia yang menang gitu. Dan gue masukin dia kedua karena pembangunan karakter dia di animenya itu bagus gitu untuk ngejelasin biarpun dia disebut heal sama orang-orang sebenarnya dia pengen jadi hero gitu. Itu yang kedua. Nah untuk yang pertama ini gampang nih. Yang pertama udah pasti Agnes Takion. Kenapa Agnes Takion? Karena gue kan main Uma Musume Global setelah nonton movie-nya yang terakhir kan, yang New Era, yang gak mungkin gue kasih tahu dapat nontonnya di mana. Cuman setelah movie terakhir itu gue tonton. Nah, Agnes Takion itu kan bukan MC utamanya sebenarnya, cuman dia salah satu karakter kunci di movie-nya. Nah,
di movie-nya tuh dia sesuai julukannya, dia kan julukannya mad scientist kan. Hmm. Nah di animenya tuh lebih berasa mad scientistnya. Sementara kalau di gamenya di awal-awal ini tuh berasa kayak versi normalnya gitu. Iya, iya, iya. Dalam artian belum se mad scientist itu. Makanya gue masukin karena gue suka perubahan karakternya dia, berarti dia ada progresnya tuh dari awal yang biasa sampai ntar jadi mad scientist. Dan alasan paling utamanya adalah karena animasi penangnya dia tuh sebenarnya apa ya, bikin kesel tapi keren. Lo tau ekspresi dia yang sombong gak sih, yang ini ngelipet tangan? Iya, kalau nggak salah. Gue lupa ingat sih. Menurut gue selain ya memang animasi ending paling epic masih siapa sih namanya, Ghost gue lupa, masih gosip kan karena nendang trainer Nendang, kan. iya. Cuman menurut gue muka sengaknya tuh gitu Iya. nyebelin tapi keren aja gitu untuk ketika di animasi menangnya. Iya, paham, Itu sih, gue paham. itu sih kalau dari gue berarti 3 tadi. Oke. Kalau gue berapa ya? 6. Enggak lah, anjir, banyak banget. Nah, gue tuh pas awal-awal main, nah gue sebenarnya nggak ada referensi kayak lu ya sih ya, nggak ada referensi apa-apa, dan gue juga sukanya kenapa juga sebenarnya gue bingung, cuman kuda favorit apa yang menjadi favorit gue di awal-awal itu entah kenapa El Condor Pasa. Oh, oke. Gue kehook setiap kali dia ngomong El Condor Pasa. Oh, oke. Apalagi kalau misalnya ketika dia menang kan, Sekai Saikyo wa so El Condor Pasa. Itu gue kehook di sana maksudnya, dan dari beberapa karakter kan dia doang yang pakai tutup muka kan, nggak tahu Ya. kenapa itu gue merasa dia unik gitu dari itunya, dari situ. Terus ya itu tadi apa, gue kehook aja tiap kali dia teriak El Condor Pasa tuh kayaknya lucu aja gitu. Iya, makanya gue menjadikan ini kayaknya nih bakal jadi yang paling favorit gue gitu kan. Apa-apa gue pokoknya El Condor Pasa, walaupun sampai sekarang masih gagal ya, gue belum sampai ura finale itu El Condor Pasa. Oh, oke. Nah, masih berusaha tapi ya udahlah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih kayaknya baru-baru ini. Sama kayak lo, Agnes Tachyon. Nah, Oke. sebenarnya kenapa gua sukanya justru ya itu tadi karena animenya. Gua ngeliat cuplikan di FYP gua, Oh, si yang mode Agnes gilanya kan. Tachyon, iya, mad scientist itu mode gilanya, dan gue merasa anjir nih cegil parah nih kata gue. Nggak tahu kenapa gue merasa tertarik sama Agnes Tachyon. Makanya gue belakangan ini main karir tuh gue lagi berusaha Agnes Tachyon mulu. Makanya gue tadi bilang kan, gue 2 kali Agnes Tachyon gagal dari Makinen. Karena gue belakangan lagi agak merasa tertarik dengan Agnes Tachyon setelah di FVP gue muncul si Agnes Tachyon ketika dia ya itu tadi apa, kelihatan banget mad scientist-nya gitu. Ya lu tahu kan gue suka Steins Gate, gimana si Okabe Rintaro menjuluki dia mad scientist kan. Ketika gue liat Agnes Tachyon bener-bener mad scientist tuh, wah anjir ini gokil juga nih gitu. Ya itu. Kalau tadi El Condor Pasa sama Agnes Tachyon ya. Sebenarnya ada satu lagi, cuman gue bukan suka karakternya, gue suka lagunya. Bakusin. Itu lagunya lucu banget sumpah. Vaksin. Anjir. Itu kalau lu buka jukebox, itu Iya. vote-nya dia tinggi loh. Iya, bener. Gue tiap gue baru buka gamenya, ketika jukebox yang gak menyetel lagu Vaksin, gue langsung ke jukebox, gue ganti lagunya Vaksin. Langsung gue request. Jadi kalau Vaksin gue bukan suka karakternya, gue suka lagunya.
Gue suka lagunya. Vaksin, 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 shin. Itu gue setiap denger lagu itu tuh gue ngebayangin gimana ekspresi VA-nya menyanyikan lagu itu. Nggak tahu kenapa. Anjir. Apalagi pas bagian vaksin, shin gitu. Gue udah ngebayangin itu bakal kayak gimana tuh ekspresi si VA-nya tuh. Anjir. Itu. Dia salah satu yang paling nyeleneh sih, udah jidatnya paling Iya, lebar. cerita paling lebar. Kelakuannya paling Apa-apa vaksin, vaksin. Tiap ini dikit vaksin. anjir. Aduh, sampai lagunya aja dibikin 2 orang kan kalau katanya yang bikin liriknya. Anjir. Yang bikin lirik lagu vaksin itu 2 orang, anjir kata gue. Padahal liriknya cuma vaksin, vaksin, vaksin. Vaksin, 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 shin. Itu. Udah biar nggak kepanjangan. Jadi Sebenarnya ini sih, gua tuh ada apa? ini sebenarnya. Sebenarnya ada honorable mention sama most favorit. Cuman most favoritnya kan emang belum muncul di game kan. Nah, Tapi kalau honorable mentionnya gue masukinnya, sebenarnya gue lupa nyebut tadi. Sebenarnya ada Haru Urara. Kenapa gue masukin Haru Urara? Karena entah kenapa waktu pertama kali gue mainin dia tuh, setiap dia menang, entah kenapa gue rasanya sedih aja gitu. terharu ya. Terharu. Terharu. Ya terharu Urara. Soalnya kan kalau yang main sekarang mungkin tahu karena background cerita aslinya kan. Iya. Tapi kalau gue tuh kan kenanya karena dari animenya dulu tuh. Di anime itu dikasih tahu memang ya memang gitu dia tuh yang paling happy, yang paling ngasih support, tapi Nggak pernah menang. gak pernah menang gitu. Dan waktu ngetrain dia menang tuh rasanya beda aja gitu. Malah entah kenapa ya lebih happy menangin Haru Urara di final sih daripada karakter yang lain gitu. Iya. Itu gua pas mainin Haru Urara ketika akhirnya juara Ura finale, anjir akhirnya Haru Urara kata gua. Oh iya aja. Gue sampai teriak-teriak, ayo. Soalnya kan udah mau kalah nih. Toto Iya. nyusul. Itu bener. Gue Haru Urara pas menang Ura finale. Itu di last spurt bener-bener udah tinggal 200 meter nyala semua skillnya. Pak, itu udah bener-bener kesempatan terakhir karena jamnya habis. Jam gue udah habis. Wah, itu dari peringkat berapa ya? 4 apa 4 apa 5 ya? 4 kalau nggak salah, 4 atau 3. Langsung nyala semua skillnya, menang. Wah, itu lu tahu kan betapa bahagianya gitu kan Haru Urara. Iya. Di last spurt 200 meter lagi, toto skill nyala semua. Ting gue langsung. Udah gitu animasinya dia kalau menang posisi 1 kan kayak yang kaget tapi tiba-tiba teriak itu kan. Iya benar. Definisi terharunya beda sih. Iya. Wah, itu gua sampai teriak-teriak, ayo. Wah. Pas akhirnya menang, akhirnya anjir kata gua menang juga Haru Urara. Karena itu Itu sih. Oh ya, kalau Mas favorit sebenarnya ada, tinggal dicari aja di Best Waifu, salah satu seasonalnya kita. Iya, kita Sunblack kan. Udah nongol sih tapi support cardnya. Kalau karakternya belum. Iya, playable-nya belum. Tapi untuk di support card udah ada, jadi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Udah ada di support card. Kalau itu ini seingat gue di memori gue sebenarnya di video kita yang season lalu itu udah dijelasin detailnya gimana, cuman gampangnya kenapa kita the best of all time-nya gue di Uma Musume karena personal sih. Story-nya dia tuh yang paling kena aja, apalagi kalau ngikutin dari season 1 gitu. Simpelnya gitu lah. Fullnya gimana ya nonton di video yang gitu aja. Iya. Itu yang gue lupa yang musim apa ya itu ya. Harusnya pas season 3 tayang sih, cuman gue lupa season 3 kapan. Iya, yang gue lupa kan itu siapa waifu gue ya kata gue. Kata ya udahlah, daripada ngelantur makin lama nanti pembahasannya kemana-mana. Kalau begitu kita sudahi dulu saja ya untuk episode kali ini.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai di sini ya. Ini tidak terasa sudah 1,5 jam kita membicarakan tentang pacuan kuda. Udah. Lama banget ternyata. Oh, iya. Gak sadar. Makanya ini gue udahlah kita potong aja ini udah 1,5 jam. Iya. Keasikan. Oke, ya. Ada satu bonus terakhir Apa-apa? sebagai penutup. Penutup. Ya, nanti hari Minggu di Metro TV Oh iya benar. jam 8 pagi ada Ada pacuan kuda jam 8 pagi di Metro TV. Jangan lupa. Ayo. Iya. Mumpung nih lagi ada hype-nya gini. Ayo kita tonton. ya. Oke. Nggak apa-apa. Biar jadi lu nggak cuma main sama musuhnya doang, tapi lu juga nonton pacuan kuda yang benernya gitu. Betul. Oke lah. Kalau begitu. Sampai di sini dulu aja untuk episode Pokasi Podcast Season 4 episode 4 kali ini ya. Yang mana kami membahas tentang game Uma Musume Pretty Derby yang versi global. Pengalaman kita lah. Pengalaman gua dan Seiyu memainkan game ini bagaimana gitu ya. Bagaimana keseruannya, bagaimana apa yang bikin bete dan segala macam. Dan bahkan ada karakter favorit kita siapa aja gitu di akhir. Oke. Kalau begitu, seperti biasa ya, jangan lupa follow Instagram kami di @pokasi.podcast. Terus juga follow Twitter dan Blue Sky dan TikTok ya. Gue lupa TikTok nyebut tadi di awal ya. Ada TikTok di @pokasi_podcast. Kalau misalnya nggak mau ketinggalan berita-berita seputar budaya populer Jepang. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kami. Karena di YouTube ada konten khusus yang tidak ada di Spotify maupun Apple Podcast. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan juga tentu saja mendengarkan podcast kami di Pokasi, di Spotify, di YouTube Musik dan juga Apple Podcast. Dari episode perkenalan sampai episode terbaru itu nanti akan ada semua di Spotify, YouTube Musik dan juga Apple Podcast kami di @pokasi podcast. Oke. Kalau begitu, gua Faiz Ryunyan dan saya pamit. sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Pokasi Podcast. See you again and have a nice day guys. Bye bye.